mikir kayak, wow, UNS nih. Ya udahlah, pilihan ketiga gitu. Ngerendahin. Cuman dianya nggak tertarik menerima gue. Oke, kalau lu Dit? Apa tadi pertanyaannya? Gue denger Keren banget, tapi perjuangan dia harus dihargain banget. Iya. Ngekosnya di hotel lagi. Gue denger. Hai semuanya, bincang hari ini kita mau ngebahas tentang gimana sih rasanya ditolak PTN. So stay tune semuanya. Gue mau nanya, kita udah cukup nih kilas balik ke gap year-nya. Sekarang gue mau kilas balik lebih mundur lagi sebelumnya ke SMA kelas 12. 12 ya, target jurusannya apa aja, PTN-nya apa aja. Kenapa mau ngambil itu? Ini berarti waktu SBM pertama ya? Iya. Teknik Industri ITB kayaknya satunya. Teknik Industri ITB, oke. Bukan. Apa sih yang SITHR? Rekayasa Hayati. Iya, karena gue tuh kayaknya seru gitu loh belajar biologi. Iya. Sebenarnya gue kalau gue pengennya teknik industri, tapi gue tahu kayak di situ gue belum berusaha maksimal mungkin, jadi gue mengorbankannya teknik industrinya di situ. Tapi Anda pindah ke SITHR? Iya. Waduh, agak pengorbanannya agak 0,01% saya lihat ya. Agak tidak ada sebenarnya yang dikorbankan. Keduanya baru kayaknya itu teknik industri di UB. Lupa sih urutannya, tapi kayaknya itu antara SITHR ITB sama teknik industri UB. Satunya lagi Tekpang. Di UB kalau nggak salah. UB juga. Kalau lu, Dit? Kalau gue nyari mati banget sih, tiga-tiganya FK. FK mana aja tuh? UI, Oke. UI, UB, UNS deh kalau salah. Bagus juga kan? Wow. Itu bener-bener gak ada pengorbanannya lagi. Itu bukan pilihan 1, 2, 3 tuh. Pilihan satu semua harusnya. Saya kira saya yang paling gak tahu diri di sini. Ternyata ada yang pilihan kedua ketiganya di mana orang-orang menaruh di pilihan pertama, dia naruh di pilihan kedua dan ketiga. Kalau gua FKUI, FK Unpad, dan Arsitektur UI. Pilihan ketiga ya. Aduh. Masih lebih masuk akal dong daripada FKUI, Iya, betul. UNS digabung semua. Mau tahu kenapa kalian mau ngambil jurusan itu? Kalau gue kan emang udah dari dulu pengen banget dari orok, pengen banget FK atau arsitek. Titik kalian? Kalau gue sih emang dari SMP udah pengen FK banget sih. Terus bener-bener nggak kepikiran jurusan lain, jadi makanya itu tiba-tiba bener-bener FK. Kalau gue sebenarnya gue bingung tuh waktu kelas 12, gue bener-bener buta banget masalah jurusan kan. Terus gue baru mulai searching gitulah. Nah, kalau kenapa gue ngambil teknik industri, kayaknya ini teknik yang nggak seberat teknik lainnya lah. Kayaknya ya, gue nggak tahu. Karena kan gue akhirnya nggak masuk teknik industri. Kalau di SITHR, karena gue penasaran banget. Gue tuh kayak pengen ini loh, kayak ini kan rekayasa gitu ya. Gue bener-bener kayak keren banget di labnya gitu loh. Kalau kayak percobaan biologi, gue bener-bener tertarik banget sih kalau itu. Apa aja yang udah kalian lakuin untuk mencapai jurusan yang kalian pengen itu? FK dan Tekim, teknik industri, biasa, SITHR, apa aja yang udah kalian lakukan? Kayak kalau ini gue nggak punya jawabannya sih, karena waktu kelas 12 gue masih bener-bener ini banget, masih bener-bener buta banget sama jurusan. Oke. Kayak gue cuma belajar doang buat SBM. Istilahnya berarti belajar SBM tuh kayak belajar untuk, bukan yang rendahin UN, tapi kayak belajar untuk UN aja ya? Atau ujian kenaikan kelas biasa aja gitu? Enggak lah, gila lu. Oh, enggak. Kira. enggak kayak gitu. Maksudnya, gue tetap belajar. Tapi gue nggak tahu jurusan apa yang mau gue ambil. Enggak. Kali ini gue beneran tetap belajar, beneran tetap yang serius gitu. Cuman tanpa gue tahu gue pengen masuk mana gitu. Gue pun masih mencari-cari gitu loh. Jadi kalau misalnya nih, kayak ada beberapa orang yang kayak mau masuk jurusan DKV gitu kan kayak harus les gambar dulu gitu-gitu dong. Iya. Nah, karena gue nggak tahu ya gue bener-bener gak ngambil gitu selain belajar doang. Cuman buat SBM doang. Effortnya gimana ya bilangnya ya? Belajar sih. Kayak kalau gue kan ada buku, gimana ya? Buku yang, istilahnya buku yang benar-benar ada kayak ada jadwal jawaban buat gue. Pokoknya intinya ada kayak
ini sih lebih ke gue udah nentuin jadwal mau belajar, terus habis itu kebetulan juga les juga kan di sangat di Tebet juga, jadinya lebih fokus ke SBM daripada UN gue ya. Tapi Joy denger-denger Dita ini sampai ngekos lo dulu. Diceritain waktu itu Tapi gimana? jadi waktu itu tuh di tempat gue kebetulan tuh temennya emang pada ngekos semua kan, temen gue emang nggak ada yang dari, ya sebut aja Tebet gitu, nggak ada yang dari Tebet, jadi kayak jauh-jauh, ada dari Bekasi, terus Tangerang, terus ada yang dari Cikarang gitu kan. Emang Nah, itu les terus tuh peminatnya dari iya, mana-mana. Jadi di nggak juga dong. Paling gue terus akhirnya gue mikir kan, apa gue juga ini ya ngekos juga, soalnya kan kalau les tambahan di les tempat Tebet itu malam terus kan, terus akhirnya ya udah Sebut gue saja nama tempat lesnya BTA 8. ya BTA 8. Terus pokoknya intinya malam, semuanya itu standby teacher-nya tuh malam-malam gitu kan. Terus itu nggak ngotot. jadinya gue dari masa ya gue dari Tebet bolak-balik Tebet Tangerang kan jadi capek kalau misalnya pulangnya kemalaman. Terus akhirnya gue lebih ngekos. Memilih untuk ngekos di hotel karena tidak level dengan kos-kosan 2 pintu, kamar mandi luar. Ngadi lu. lebih ke gatel-gatel sih kalau di kos-kosan kayak gitu sih. Rasa setelah melihat ditolak PTN pertama kali apa? Kalau gue ini ya sama kayak yang kedua sih, nangis juga. Gue apa-apa nangis sih masalahnya. Gak apa-apa. Terus? Kalau gue yang pertama bener-bener kalau yang ini sedih banget sih. Ya buat yang pertama kali gue bener-bener nangis. Terus kayak langsung mendengarkan lagu-lagu rohani di YouTube. Ya kayak gitulah. Kayak gue sesedih itu waktu yang pertama kali. Berarti justru lu kebalikannya, lebih sedih yang pertama kali ya, karena mungkin lu yang pertama kali lebih berharap gitu ya. Iya, kayak gitu sih. Sampai kayak gue bener-bener gak keluar kamar tuh seharian. Gue mau nanya nih, kita kan sama-sama sudah melewati fase di mana kita ditolak PTN berkali-kali. Baik yang pertama kali sebelum kita gap year, kalian mandiri juga nggak sih waktu itu? Mandiri. Cuman kayaknya gue nggak mandiri yang tes nih. Gue lebih ke mandiri yang... Iya, saya juga sombong waktu itu. Pakai nilai mandirinya, UTBK ada kan itu? Mandirinya cuma pakai mandiri nilai UTBK, nggak mau tes. Enggak mau. Lu gimana? Lu mandiri juga kan, Dit? Iya, mandiri yang... Kalau yang UTBK gue malah nggak... yang waktu nilai UTBK gue nggak ikut, tapi gue ikut yang tes tertulis gitu. Nah, karena kita sudah melewati penolakan bertubi-tubi ini, berkali-kali ini, menurut kalian apa yang memotivasi kalian untuk bangkit lagi? Terutama kedua kalinya di mana kalian gap year untuk PTN malah tetap ditolak, tidak diterima lagi. Gue ya udah gitu loh, kayak misalnya ya lo harus bangkit buat masa depan lo. Kalau lo nggak percaya sama diri lo sendiri lo bisa gitu, nggak mau bangkit ya siapa yang mau percaya sama lo? Ya pokoknya lo harus bertanggung jawab sendiri atas masa depan lo lah. Jadi lo harus bangkit, menurut gue sih gitu. Simple tapi dalam ya. Simple tapi dalam. Kalau Anda gimana, Ibu Dita? Lebih ke nikmati proses dari gap year-nya aja. Susah anak indie. Prosesnya lebih berharga daripada hasilnya sih. Nah, betul. Bener, Jos. Bener. Berarti ya, proses bener. Itu yang justru membentuk diri kalian yang sekarang. Iya. Berusaha bareng-bareng sama teman-teman pas gap year tuh bener-bener itu gimana kayak, ya? Kayak jarang. Itu belajar bareng sih. Berapa lama sih kalian untuk memotivasi diri itu? Kayak berapa lama kalian jatuh gitu? Kalau gue jujur, lama banget. Ini ngomongin memotivasi dirinya kayak gimana nih Joy? Kalau misalnya orang ngomongin udah nggak berasa, apa setelah itu langsung biasa-biasa aja? Maksudnya setelah ngeliat gagal nih terus ya udah. Gitu. Iya, habis kalian jatuh sampai kalian bangkit lagi tuh berapa lama? Sebenarnya kalau gua nih kalau misalnya ngomongin bangkit kayak yang tadi gue bilang,
setelah gue ngeliat hasilnya, gue ngerasa ya udah gue udah harus bangkit lagi. Kayak bener-bener masa depan gue tuh jadi tanggung jawab gue. Gue nggak boleh lama-lama kayak gini. Gue bener-bener harus kayak udah langsung kerja keras lagi aja. Kayak gitu sih. Benar sih, benar. Anda dari tadi jawabannya benar-benar Anda tidak ada jawaban atau bagaimana? Enggak, nanti ditambahin aja Dita copy paste Joshua dah gitu aja. Tapi benar gak sih apa kata Joshua? Pasti ya gue menolak argumen Joshua. Pasti gitu. Iya, Kira debat. Tapi sama benar. Nah, tapi ada satu pertanyaan nih yang tiba-tiba terbesit di otak gue. Pernah nggak sih sampai detik ini kalian masih sedih mungkin kalau masih sedih sih iya mungkin tadi juga kita bisa mengakuinya, tapi masih kayak masih pengen untuk mencoba lagi? Gue sih enggak, karena kan ya gimana ya, kan udah ngalamin juga. Kalau udah ngalamin jadi kayak lebih ke ambil positifnya aja gitu, terus lebih ke terapin ke jurusan gue. Jadi kayak biar gimana ya bilangnya, lebih semangatin diri lah, karena kan udah gap year, jadi kayak nggak perlu malas-malas lagi gitu. Berarti benar-benar kayak yang udah lewat aja, gue udah nggak mau ngebuka halaman itu lagi. Kalaupun gue ada change untuk ngulang lagi, gue nggak mau ngulang lagi gitu ya, lebih fokus ke sekarang dan masa depan. Kalau lu gimana, Jos? Ya, pertanyaannya tadi apa ya? Ada nggak masih muncul perasaan pengen ngulang lagi nggak? Nah ini nih, kalau mau ngulang lagi sebenarnya mau aja, tapi nggak yang bener-bener belajar, cuma coba-coba doang gitu loh. Tapi tadi kayak gue denger lo nanya ada masih rasa sedih atau enggak gitu nggak sih? Iya, sebelumnya itu gue nanya masih ada rasa sedih nggak kalau keinget masalah itu. Tapi gue rasa... Nah iya, karena kalau keingetnya itu mungkin kalau misalnya kayak orang ngomongin gitu ya, kayak ngomongin SBM ya, gue masih berasa lah. Tapi kalau misalnya nggak sampai yang sedih-sedih gitu banget, cuman berasa dikit doang aja lah. Oke. Sekarang gue mau nanya nih, udah gue rasa udah selesai ya. Untuk kita flashback ke belakang ya, gue mau nanya yang ke depan nih, sekarang dan ke depan. Target ke depannya itu apa? Dan sekarang kalian lagi sibuk apa sih? Iya sih, ya pasti dapat IPK bagus lah jatuhnya. Terus lulus tepat waktu, atau kalau bisa kumlot, terus dapat ya 7 tahun lah ya. kurang kan tepat waktu tuh beda-beda, Dit. Menurut lu tepat waktunya berapa tahun? Iya, betul. Lebih, terus kalau kesibukannya sekarang organisasi doang sih. Oke. Berarti Anda itu ibarat kata kuliah rapat, kura-kura ya? Iya. Oke. Kalau Bapak Joshua gimana? Sama sih, gue kayak Dita. Balas dendam. Enggak, tapi belajar sama gue sekarang ya jadi lebih fokus belajar, lebih menghargai lah. Kayak lu kan udah ngebuang waktu setahun nih buat gap year. Pasti jadinya lu lebih menghargai waktu lu kuliah gitu loh. Lu nggak mau main-main, lebih fokus buat belajar gitu lah. Sama gue juga lagi banyak aktif, nggak banyak-banyak banget sih. Cuman berusaha aktif di organisasi lah. Wow. Benar kata Joshua. Kalau lu sendiri kesibukannya apa nih, Joy? Iya tuh, Joy. Kalau saya katanya sih... ini ya, kupu-kupu mati. Apa itu kupu-kupu mati? Kuliah pulang malam party. Mana ada, gue tuh kupu-kupu nggak pakai mati. Kuliah pulang kupu B, kuliah pulang belajar. Tapi benar karena melihat apa hal yang sudah kita lewati ini, kita jadi lebih kayak menghargai segala sesuatu. Iya, dari setuju waktu gue. Dan segala macamnya. Iya kan? Jadi kayak benar-benar mengeluarkan effort kita yang nggak setengah-setengah. Iya. Nah, sebelum ditutup nih. Karena lu tuh udah gimana, kayak ngerasain rasanya gagal gitu loh, Joy. Jadi lu nggak mau sia-siain lagi sekali lagi kayak di kuliah lo nggak mau gagal juga. Asik. Ya.
Oh my god, Joshua. Oke, sebelum gue tutup deh, ada nggak pesan atau saran untuk anak-anak, untuk semua orang yang nonton ini, dan mereka yang mau gap year, tapi terutama untuk teman-teman yang mau gap year karena mereka mau memperjuangkan PTN, ada nggak? Kalau apa ya bilangnya? Kalau emang pengen sama jurusan lo ya ambil istilahnya keluar dari zona nyaman sih. Jadi lebih ke istilahnya gimana sih ambil resiko pas ada itu. Terus juga maksudnya nggak ngeliat, jangan pikirin kata orang, yang penting dari diri lu semua sendiri gitu. Karena yang tahu keputusan yang baik sama benernya kan, yang salah atau benernya kan tergantung dari diri sendiri. Itu aja? Ya. Oke. Ya, gue kalau menurut gue kurang lebih sama lah kayak Dita. Kalau menurut gue jangan takut, ya percaya saja sama diri lo sendiri. Cuman lo harus tanggung jawab sama keputusan yang lo ambil. Gitu aja sih. Kayak ya lo bener-bener harus belajarnya fokus, lebih serius, jangan main-main. Iya. Karena sia-sia jadinya. Gak sia-sia juga sih, karena pasti banyak sih sebenarnya pelajaran yang lo dapet. Tujuan utama lo kan buat dapat PTN, dapat pengalaman itu cuman hal-hal yang lo pelajarin sama untuk mencapai ketujuan lo itu sebenarnya gitu sih. Asik. Jadi nggak ada yang sia-sia, coba aja. Nah, gue setuju sama kalian berdua. Nggak ada yang sia-sia, keluar dari zona nyaman dan benar-benar ngeluarin effort terbaik kalian. Mungkin gue mau tambahin satu lagi, selalu ikut sertakan Tuhan dalam langkah kalian. Gue setuju. Karena ini gue tambahin sedikit ya. Iya, boleh. Karena selama gap year itu gue jadi mulai aktif di gereja. Bener, gue merasakan banget rencana kita itu cuma nyampe J, tapi Tuhan udah bikin rencana untuk hidup kita nyampe Z. Dan percayalah, gue speechless. Apapun yang kita dapetin sekarang, itu yang terbaik buat kita. Benar banget. Oke, thank you banget hari ini untuk bincang-bincangnya Ibu Dita dan Bapak Joshua. Kasih juga Joy. FYI sebenarnya jadi FYI sebenarnya ini nggak ke-record. Ini ke-record. Jadi